Halo semuanya, kali ini Cici akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal untuk menentukan arah dari torsinya. Perlu kalian tahu bahwa torsi atau momen gaya yaitu gaya yang menyebabkan benda itu dapat berputar. Jadi kalian bisa lihat contoh soal nomor 1. Ketika ada sebuah batang kemudian dikenai dua gaya yang arahnya berlawanan yaitu sebesar F1 dan F2, di mana besar F1 itu sama dengan F2, sedangkan jarak antara F1 dengan titik pusat dan F2 dengan titik pusat itu sama. Maka berapa torsinya? Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu cari terlebih dahulu arah dari torsinya. Untuk F1 berarti arah torsinya ke sini. Gitu. Jadi untuk menentukan arah dari torsinya kita arahkan ke pusat dari putarannya. Kalau misal arahnya itu berlawanan dengan jarum jam, maka nilai torsinya itu negatif. Sedangkan kalau berlawanan arah dengan jarum jam, itu nilai torsinya positif. Jadi untuk yang pertama, karena dia searah dengan jarum jam, berarti taunya sama dengan positif. Kemudian yang kedua, karena tau kedua juga searah dengan jarum jam, berarti dia juga bernilai positif. Sehingga sigma taunya atau tau totalnya itu sama dengan tau 1 ditambah dengan tau 2. Karena gaya yang diberikan dengan batangnya itu tegak lurus, maka kita bisa tulis F1 dikalikan dengan R1 sama dikalikan dengan sin 90 ditambah dengan F2 dikalikan dengan R2 dikalikan dengan sin 90 juga. Sin 90 kan sama dengan 1, sehingga tinggal F1 dikalikan R1 ditambah dengan F2 dikalikan dengan R2. Seperti itu. Kemudian untuk kasus ini itu biasanya kalian pernah main baling-baling. Jadi ketika baling-balingnya berputar, itu berarti konsepnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 2, ketika ada sebuah batang kemudian dikenai dua gaya yang arahnya sama, sebesar F1 dan F2, maka torsinya atau taunya berapa? Gitu. Jadi ketika F1-nya di sini berarti arah torsinya itu ke sini. Taunya berarti bernilai negatif. Sedangkan untuk F2 karena di sini berarti arah torsinya itu ke sini. Intinya torsi itu selalu arahkan ke pusatnya. Jadi gaya yang diberikan itu selalu arahkan ke pusat. Nanti akan ketemu torsinya. Kemudian kalau arahnya ke sini berarti taunya bernilai positif. Jadi sigma taunya itu sama dengan min tau 1 ditambah dengan tau 2. Itu sama dengan 0 karena besar F1 dan F2 itu sama dan R1 dan R2 itu sama, sehingga pada kasus ini itu tidak akan terjadi gerak melingkar atau gerak berputar. Ini bisa kalian amati ketika ada sebuah jungkat-jungkit yang dimuati oleh dua orang anak yang masanya sama. Dan jarak antara poros dengan anak itu juga sama. Jadi dia tidak akan mengalami pergerakan pada batangnya. Kemudian untuk kasus yang ketiga, ketika ada dua buah gaya yang arahnya sama, melainkan untuk gaya yang pertama itu membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kalau untuk F2-nya itu membentuk theta. Berarti di sini F1-nya menghasilkan tau 1 positif, tau 1 negatif. Sedangkan untuk F2-nya menghasilkan tau 2 positif. Di sini kita simpulkan sigma F-nya, sigma taunya sama dengan min tau 1 plus tau 2. Jadi min tau 1-nya F1 dikalikan dengan
R1 ditambah dengan F2 dikalikan dengan R2 dikalikan dengan sin theta. Seperti itu. Kemudian untuk kasus soal nomor 4, ketika batang dari batangnya itu masanya tidak diabaikan sehingga dia mempunyai berat. Batang ini diberi gaya sebesar F1, F3, dan F2. Kemudian selain itu juga ada gaya berat di sini. Nah, baik ke bawah sebesar W. Berarti untuk F1 karena titik porosnya itu ada di sini, kita arahkan ke sini. Taunya negatif. Untuk W-nya ke sini. W itu sama dengan F ya, kalau pada kasus ini. Atau W itu sama dengan M dikalikan dengan G, massa dikalikan percepatan gravitasi. Taunya positif. Kemudian untuk F3 itu ke sini juga. Taunya positif. Sedangkan kalau F2 itu taunya ke sini. Berarti taunya negatif. Sehingga untuk mencari sigma taunya, tau 1, ini tau 1, ini tau 3, ini tau 2, ini bisa kita simpulkan tau 4. Tau 1 kan negatif, kemudian dikurangi tau 2, ditambah tau 3, ditambah tau 4. Seperti itu.